Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kali ini kita akan bahas tentang digestive system, khususnya di hydrolysis enzymes, atau biasa kita kenal sistem pencernaan. Nah, terkhususnya adalah reaksi kimia hidrolisis yang dibantu dengan enzim. Pertama, kita harus ngerti dulu nih, ternyata di proses pencernaan itu ada dua reaksi fisika dan reaksi kimia. Kalau tadi sesuai judulnya di awal, reaksi kimia yang ada di tubuh kita itu salah satunya adalah reaksi hidrolisis dengan air, di mana nanti makromolekul, contohnya polisakarida, dia akan dipecah menjadi bentuk sederhananya dengan cara ditambah air menjadi bentuk mikromolekul atau turunannya. Tentu saja, hal ini memerlukan enzim. Sementara untuk yang physical process adalah suatu proses di mana yang membantu makanan itu bergerak dari satu organ ke organ lainnya. Contohnya adalah gerakan peristaltis. Berikut merupakan gambaran dari sistem pencernaan di manusia. Nah, masing-masing dari sistem pencernaan ini menghasilkan suatu enzim. Nah, enzimnya seperti tadi ya, dia akan membantu reaksi kimia yang ada di tubuh kita. Contohnya tadi, karena polisakarida itu dia kompleks, tidak bisa hanya dipotong atau direaksikan atau dihidrolisiskan saja dengan air untuk menjadi suatu gula tereduksi. Makanya perlu enzim namanya enzim amilase, di mana dia dihasilkan di kelenjar salivari. Begitupun dengan substansi-substansi yang lain, seperti lemak dan protein. Nah, apa sih fungsi dari sistem pencernaan manusia? Yang pertama, ingest food atau memasukkan makanan melalui mulut. Kemudian, break down food into its simplest components. Setelah makanan itu masuk ke dalam sistem pencernaan kita, tidak bisa langsung yang namanya dicerna atau tidak langsung bisa diserap oleh tubuh kita. Jadi, sel-sel yang ada di tubuh kita itu memerlukan suatu bentuk yang lebih kecil. Nah, dengan cara itulah makanan-makanan atau substansi makro yang kita makan perlu dipecah supaya fili-fili yang ada di duodenum itu bisa menyerap mikronutrien dan bisa disalurkan ke vena porta ya, ke aliran darah untuk kemudian dilakukan first metabolisme dan disalurkan ke sel-sel yang membutuhkan. Selanjutnya, setelah makanan itu dia di breakdown, dia kan berjalan ya, dibantu dengan gerakan peristaltis. Kemudian dia sampai ke usus halus. Sampai ke usus halus, dia masuk ke duodenum, di mana di situ juga masih ada proses kimiawi dengan enzim-enzim yang dihasilkan oleh pankreas, lambung, dan lain-lain. Nah, lalu nanti dia akan diserap. Jadi fungsi yang ketiga adalah extract nutrients for absorptions. Setelah dia jadi mikromolekul, maka dia akan diabsorb. Kemudian yang keempat, dia akan dieliminasi atau dibuang. Jadi, tidak semuanya itu bisa terserap oleh villi di usus halus. Tetapi, ada juga sisa-sisa yang memang tidak terpakai atau dibuang. Nah, sisa-sisa yang dibuang inilah yang namanya waste. Kalau misalnya kita familiar dengernya adalah feses. Tuh. Nah, jadi sistem pencernaan itu apa sih? Sistem pencernaan itu merupakan proses breaking down food ya, dari makromolekul menjadi mikromolekul atau smaller molecule dengan bantuan enzim yang ada di saluran pencernaan. Contohnya, ada lemak, ada protein, ada starch. Dijadikan bentuk turunannya. Glycerol fatty acid buat fat, amino acid adalah turunan dari protein,
Simple sugars adalah turunan dari starch. Nah, hal ini itu dibantu oleh enzim supaya reaksinya lebih cepat. Enzim itu apa sih? Enzim itu merupakan suatu biokatalisator, di mana fungsinya itu bisa mempercepat laju laju chemical reaction. Laju chemical reaction di mana dia itu tidak terdapat dalam hasil dari breaking down makromolekul itu sendiri. Jadi enzim ini dia fungsinya hanya pembantu saja, dia tidak mempengaruhi hasilnya, gitu. Nah, kenapa sih kok dibutuhkan enzim? Contoh, polisakarida, dia ditambah dengan air saja, tidak akan bisa berubah menjadi glukosa ataupun maltosa dalam waktu yang singkat. Tetapi, beda hal dengan maltosa. Maltosa dikasih air, dia langsung bisa menjadi glukosa dan glukosa. Kenapa? Karena maltosa itu adalah disakarida. Ikatannya cuma satu. Kalau polisakarida, itu ikatannya banyak. Maka dibutuhkan pula energi yang lebih besar. Nah, dengan cara apa? Dengan cara kita bisa membantunya memberikan enzim seperti itu. Nah, yang kedua, enzim ini ternyata spesifik loh. Jadi, ketika bentuknya bulan, ya kuncinya harus bulan dan substratnya juga harus bulan. Seperti lock and key teori. Nah, ternyata selain dia itu spesifik, enzim ini dapat dipengaruhi oleh temperatur dan keasaman, derajat keasaman atau pH. Nah, hal ini nanti kita bisa amati di hasil eksperimen teman-teman semuanya. Nah, ini buat eksperimen yang pertama, kita akan mengetahui pencernaan starch oleh enzim amilase. Nah, ini untuk tujuannya ya, bisa dibaca. Next, ini. Jadi, starch itu apa sih? Starch itu kalau di bahasa Indonesia namanya pati ya. Karena tadi kita akan berbicara tentang hidrolisis enzim, maka dia adalah ditambah air. Kah? Dengan bantuan enzim amilase yang dihasilkan oleh kelenjar saliva, dia akan menjadi turunan-turunannya. Salah satunya adalah maltosa. Nah, ternyata produk dari reaksi ini itu tidak bisa terlihat dengan mata telanjang. Dibutuhkan suatu namanya assay. Enzim assay. Nah, apa sih itu enzim assay? Enzim assay itu merupakan suatu metode kimia untuk mendeteksi apakah sudah terjadi substance atau makronutrien yang telah terdigest. Gitu. Ada macam-macam assay. Salah duanya itu ada Icky assay. Icky assay dia hanya mampu mendeteksi starch atau pati. Terus yang kedua ada Benedict assay. Benedict assay ini dia hanya bisa mendeteksi gula yang tereduksi, contohnya glukosa atau maltosa. Nah, tentu saja dalam suatu percobaan ini, untuk mengetahui apakah percobaan kita itu berhasil atau tidak, diperlukan namanya positif dan negatif kontrol. Nah, fungsinya adalah ketika kita sudah memberikan treatment yang baik, yang sesuai prosedur, dan hasilnya itu positif, maka kita bisa membandingkan. Tetapi, ketika kita sudah memberikan treatment yang benar, lalu hasilnya tidak sesuai dengan teorinya, berarti kita bisa memberikan bandingan atau acuan. Oh, ternyata ada yang salah mungkin waktu prosesnya. Seperti itu. Nah, ini merupakan cuplikan ya dari eksperimen teman-teman di sini. Ada Benedict assay dan Icky assay. Kalau misalnya kita lihat ya, Icky assay ini dia itu normalnya sebelum dia dicampur warnanya tuh karamel. Tapi kalau misalkan dia udah dicampur dengan starch ya,
dia akan warnanya biru. Nah, di sini ada beberapa tabung biru, tapi kan di sini kita belum bisa menjudge bahwa tabung satu dia isinya pasti starch gitu. Bisa aja dia cuma larutan Benedict gitu. Terus kemudian kalau yang Benedict, itu dia normalnya warnanya adalah bright blue atau biru terang. Kalau misalnya teman-teman dulu di SMA sering main-main di lab, itu pasti nemuin deh Benedict itu warnanya yang biru terang gitu. Nanti dia percobaan dikasih ke larutan gula. Nah, larutan gula itu nanti dia akan berubah warna ternyata. Warnanya tuh dia ada gradasinya dari mulai hijau, orange, kemudian merah, merah bata sama coklat. Nah, kegradasian warna itu nanti dia dipengaruhi oleh jumlah banyak sedikitnya maltosa dan juga glukosa yang ada di dalam tabung ini gitu. Semakin banyak dia akan semakin coklat warnanya, semakin dark. Nah, sekarang kita lihat datanya ya. Kan tadi di awal tujuannya adalah salah satunya untuk mengetahui apakah enzim itu dia dipengaruhi oleh temperatur nggak sih, dipengaruhi oleh pH nggak sih, gitu. Dan gimana caranya kita ngecek reaksi itu berjalan dengan baik atau tidak menggunakan assay gitu kan. Ini untuk yang nomor satu. Nah, reagen satu tuh ada amilase, reagen 2 dikasih starch. Nah, starch tambah amilase, pH-nya berapa? Oh, pH-nya kan ada tuh kontrol ya di tombol-tombolnya. Oh, 7 gitu. Tapi ternyata larutannya tuh di-boiled atau direbus, berarti kan temperaturnya tuh naik gitu. Nah, terus kita kasih ini larutan. Kalau dikasih larutan iki, kok dia hasilnya positif. Kalau dikasih larutan Benedict, kok dia hasilnya negatif. Maksudnya apa? Oh, iki assay. Berarti dia deteksi apa? Deteksi starch. Berarti starchnya masih utuh. Oke lah. Berarti tidak terjadi digestion dong, breaking down dong. Belum tentu. Kita cek dulu Benedictnya. Oh, Benedict, ternyata hasilnya negatif. Benedict tuh untuk mengetes apa sih? Oh, gula yang tereduksi. Seharusnya starch kalau ketemu amilase dengan pH yang baik, dengan temperatur yang normal, itu dia akan terjadi yang namanya hidrolisis. Berarti glukosa akan kita temukan dengan ditambahkannya Benedict. Kok ternyata enggak? Oh, ternyata boiled ini atau temperatur yang naik itu mengakibatkan starch tadi itu mengalami denaturasi. Nah, denaturasi ini dia itu tidak bisa kembali matang dia. Kalau denaturasi itu berarti denaturasinya yang irreversible ya, tidak bisa kembali, ikatan primernya tuh rusak gitu. Terus coba yang kedua. Yang kedua, amilase starch pH-nya 7. Dia ada frozen gitu. Frozen berarti temperaturnya itu turun. Nah, ternyata dikasih iki nggak ada. Oh, berarti starch-nya udah nggak ada nih. Tapi terjadi breaking down nggak ya? Breaking down molekul nggak ya? Gitu. Terus dicek dia pakai Benedict. Oh, ternyata positif 2. Wah, berarti temperatur yang rendah tidak mempengaruhi kerja enzim amilase gitu. Tapi kita cek dulu ke yang temperaturnya normal. Temperaturnya 37 kan temperatur normalnya. Ini di yang tabung ketiga, amilase starch pH 7, dia nggak diapa-apain treatmentnya. Temperaturnya masih 37. Oh, IQ-nya negatif, Benedictnya positif. Oh, berarti kita bisa simpulin nih, kalau misalkan temperaturnya turun, dia nggak berpengaruh gitu. Berarti it's okay, berarti tidak terjadi kerusakan di ikatan primernya gitu. Nah, terus yang di tabung keempat, itu ternyata amilase sama air doang. Ya nggak akan terjadi apa-apa. Di IKI pun nggak terdeteksi starch, di Benedict pun juga dia tidak terdeteksi gula yang tereduksi. Terus yang kelima, starch sama air doang gitu. Ya otomatis lah
Yang kedeteksi cuma di iki aja, starch-nya aja gitu. Terus yang keenam, air sama maltosa. Nah, maltosa itu apa? Maltosa itu adalah gula yang sudah tereduksi. Makanya di sini ikinya, starch-nya dia tidak terdeteksi. Yang terdeteksi yang mana? Benediknya, gitu. Nah, terus amilase. Amilase dengan starch. pH-nya tapi di sini, pH-nya diasemin. pH-nya diasemin, ternyata dia ngaruh juga ya. Ikinya dia masih positif, benediknya masih positif. Berarti starch-nya masih ada, gula tereduksinya pun masih ada. Berarti tapi karena ini dua-duanya positifnya satu dan positifnya satu, berarti dia tidak terlalu signifikan ya, proses hidrolisisnya tidak sempurna gitu. Jadi memang pH yang rendah atau asam itu dia menghambat proses tadi, pencernaan tadi, gitu. Terus kita bandingin lagi, nah gimana kalau misalkan pH-nya naik, pH-nya basa gitu. Oh ternyata hasilnya sama, sama-sama dia bisa menghambat proses hidrolisisnya gitu. Ini buat yang eksperimen kedua, kita akan mengeksplor tentang spesifisitas dari enzim amilase, substratenya. Jadi, spesifik substrate untuk si enzim amilase. Untuk tujuannya bisa nanti dibaca sendiri. Lanjut aja. Sama ya, starch, air, dia bisa jadi maltose, maltorius, terus dia juga masih tetap starch gitu. Nah, apa sih yang membuat dia seperti itu tergantung substrate-nya, nanti kita akan belajar. Jadi biasanya dia dengan bantuan enzim dan reaksi itu akan bergeser ke kanan, di mana nanti produknya dia akan semakin tinggi ya, produknya dia akan semakin tinggi dan substrate-nya tuh dia akan semakin kurang gitu. Nah, jadi ini ya enzim dia punya active site, di mana active site ini dia akan membind atau nempel sama substrate, di mana nanti akan terjadi kecocokan gitu. Tapi amilase itu kan untuk memecah polisakarida ya. Apakah semua polisakarida bisa dipecah oleh amilase? Nah, jawabannya ada di sini. Tumbuhan. Tumbuhan punya beberapa jenis polisakarida kan? Ada yang pertama ada starch atau polisakarida yang dia itu ikatannya adalah alfa glukosa. Turunannya ketika dia dipecah menjadi monomer yang paling kecil. Sementara dia juga memiliki selulosa, sama-sama polisakarida, tapi ikatannya itu beta glukosa. Nah, tentu saja polisakaridanya ini fungsinya beda. Yang kalau starch, jenisnya starch itu adalah polisakarida di tumbuhan yang fungsinya untuk menyimpan energi. Sementara kalau misalkan selulosa, dia fungsinya untuk menjaga supaya tetap rigid. Dia biasanya ada di cell walls gitu. Kalau misalkan nanti kalian lebih kepo, kalian bisa cari perbedaan starch dan selulosa. Ternyata kalau starch itu cabangnya tuh bisa nyampe banyak gitu ya, branching, dia kayak pohon gitu. Kalau dia banyak alfa glukosa dia di cabang-cabang bisa. Sementara kalau misalkan yang selulosa, dia tuh hanya cuman garis lurus aja, dia nggak bisa bercabang gitu. Dan banyak lagi perbedaannya, tapi fokusnya ada di sini. Ternyata enzim amilase itu dia hanya bisa men cocok cocok dengan starch gitu. Di mana starch ini adalah ikatannya itu alfa glukosa. Yang paling kecilnya monomernya itu adalah alfa glukosa. Sementara dia nggak cocok dengan beta glukosa. Bedanya hanya di sini. Kalau alfa glukosa hanya di atas, oh hanya di bawah. Kalau misalkan beta glukosa, oh hanya di atas, hanya di bawah. Hanya itu. Berarti kan spesifik ya. Enzim itu sangat spesifik kerjanya gitu. Kita akan lihat contohnya ada di eksperimen datanya ya. Nih, contoh yang pertama ya, amilase sama starch, buffernya 7.
Buffer 7 tuh normal ya, berarti netral. Temperaturnya 37 kan, temperatur suhu tubuh kita. Terus kita cek, oh di IKI dia itu nggak ada, di Benedict dia deteksi, berarti dia berjalan dengan baik ya, berjalan dengan baik tuh reaksinya. Terus yang di tabung kedua, amilase sama glukosa. Ya, apa yang mau dipecah walaupun hasilnya positif? Karena glukosa udah yang paling sederhana gitu. Makanya dia Benedictnya positif, karena ya glukosanya itu sendiri udah langsung dites oleh Benedict, udah langsung positif gitu. Terus kalau amilase sama selulosa, wah ternyata IKI-nya malah yang positif, Benedictnya negatif. Kenapa? Karena IKI tadi dia itu bisa mendeteksi starch tadi, starch atau selulosa, yang mana dia itu sifatnya polisakarida gitu. Terbukti kan ternyata amilase ini nggak bisa nyerna selulosa, karena dia milihnya yang alfa glukosa tadi. Terus yang keempat, selulosa sama pH sama air. Terus bantuan mana? Nggak ada bantuan enzim amilase, cuman air sama selulosa. Lawung dikasih enzim aja dia nggak bisa tercerna, nggak bisa terbreakdown maksudnya, apalagi cuma dikasih air, nambah nggak bisa kan? Terus yang tabung kelima, starch sama peptidase. Beda enzim lagi nih. Biasanya kalau enzim tuh belakangnya ase-ase ya. pH-nya 7, ininya temperaturnya 37, ternyata dia nggak tercerna juga. Cuman IKI-nya yang positif, starch-nya masih. Ternyata starch ini dia nggak spesifik ya sama enzim lain. Memang benar-benar starch ini cocoknya cuman sama amilase gitu. Kalau kita ngomongin tentang spesifitas dari substrate and enzyme gitu. Terus baru yang tabung ke-6, bakteri dikasih selulosa. Temperaturnya 37, pH-nya pH normal ya. Ternyata Benedictnya itu yang positif. Oh, berarti selulosa ini dia mampu terbreakdown hanya dengan dikasih bakteri. Nah, bayangin kalau misalnya tumbuhan ini dia nggak punya selulosa, kita kasih air liur aja, kita ngeludah aja, dia udah lembek tumbuhannya. Berarti Allah tuh adil ya, dia dikasihnya selulosa. Cuman kalau ada kuman doang, bakteri doang, dia akan rapuh gitu. Lanjut sekarang ke pepsin. Pepsin ke protein ya. Ini tujuannya nanti kalian bisa baca sendiri. Nah, sebelum kita bahas tentang itu, kita harus ngerti dulu nih, apa sih itu peptida? Peptida itu adalah dua atau lebih asam amino yang dia bergabung jadi satu oleh yang namanya peptide bond gitu. Kan tadi di awal kita udah ngerti ya, ternyata asam amino itu merupakan suatu turunan protein. Tapi ternyata ada nama lain juga loh ketika asam amino dia ketemu sama asam amino, dia namanya apa gitu. Dan ada batasnya juga, misalnya asam amino berapa ratus baru dia bisa dikatakan sebagai protein gitu. Nah, kalau polipeptida itu adalah a peptide. A peptide berarti dua atau lebih asam amino ya yang berikatan dengan peptide bond itu yang dia itu berisikan 10 sampai 100 asam amino. Itu namanya polipeptida. Baru polipeptida. Lah kalau protein berapa? Kalau protein dia itu banyak besar ya peptide chain-nya lebih dari 100 asam amino ternyata. Nah, sama ya. Dia protein hidrolisis juga. Dua O dia akan menjadi amino acid dan peptides. Gitu. Tentu saja dibantu oleh enzim pepsin. Jadi kalau protein dia spesifiknya sama pepsin. Pepsin dihasilkan oleh siapa sih? Pepsin dihasilkan oleh Schiff cell. Kemarin di post-test ada ya, pepsin dihasilkan oleh Schiff cell. Schiff cell tuh di mana sih? Di lambung. Kebayangkan lambung itu dia asam di dalamnya. Berarti pepsin ini dia butuh HCl untuk teraktivasi.
supaya dia bisa memecah protein. Kalau pepsin nggak ada asam, ya dia tidak akan terjadi apa-apa. Buktinya nanti akan kita lihat di data eksperimennya. Nah, di percobaan kali ini, itu kalian akan menggunakan sintetis ya, protein sintesis atau peptide sintesis. Kan kalau peptide tadi udah dia terdiri dari 2 atau lebih asam amino ya, namanya BAPNA. Nanti kalau di praktikum ada yang namanya BAPNA, itu merupakan protein sintesis gitu. Nah, itu warna awalnya dia transparan, tapi kalau misalkan udah dikasih peptidase atau pepsin ya, enzimnya, itu dia nanti warnanya jadi warna kuning gitu. Nah, ini kalau di sini kita mainnya bukan warna-warna, tapi karena dia itu udah, apa ya istilahnya, udah tercampur ya warnanya kuning semua kan, nggak bisa pembeda, makanya di sini measurement-nya tuh pakai alat namanya spektrofotometer. Kalau misalnya dulu praktikum offline, itu ada alat ini di lab biokimia. Jadi biasanya praktikumnya tuh kita pakai darah, darah nanti atau plasma, nanti kita ngambil sendiri pakai darah kita atau teman kita sekelompok terus kita masukin ke sini. Nah, spektrofotometer itu apa? Jadi kerjanya itu spektrofotometer itu dia akan memancarkan sinar. Sinar melalui sampel. Sampelnya nanti dikasih ke kuvet. Kuvet itu kayak suatu gelas kotak gitu. Nah, terus nanti dihitung berapa sih cahaya yang terabsorb atau nilai absorbansinya gitu. Nah, biasanya fraction of light absorbed is expressed as the sample's optical density gitu. Nah, biasanya yang di-measure tuh ya optical density-nya gitu kan. Nah, kalau misalkan solution yang warnanya itu kuning, dia itu punya optical density atau absorbansi yang lebih tinggi daripada yang colorless solution gitu. Jadi makanya kalau misalkan di situ ada enzimnya, dia warnanya lebih kuning kan, lebih kuning ya dia akan lebih besar optical density-nya. Optical density-nya tuh nanti muncul di sini loh angkanya. Nah gitu, nanti kita ambil di rata-rata gitu biasanya. Nah ini ya, ini hasilnya. Buat yang pertama, reagen 1 ada BAPNA dan pepsin, otomatis harusnya warnanya kuning. Tapi dia di boil. Boil tuh direbus. Rebus berarti temperaturnya dia makin naik, panas berarti kan. Ini pH-nya 2 ya, pH asam, berarti kita asumsikan normal gitu. Kalau tadi kan saliva ya, saliva berarti di mulut berarti normal, makanya 7. Nah ini dia ternyata optical density-nya itu dia 0. Kenapa? Ya dia masih warnanya transparan, berarti tidak ada perubahan gitu. Kenapa? Karena ternyata BAPNA-nya tadi mengalami denaturasi, peptidanya tadi mengalami denaturasi gitu, berarti gagal. Berarti temperatur tinggi tidak bisa ya, namanya irreversible karena dia sudah denaturasi. Terus kalau misalkan nih BAPNA pepsin, sama-sama BAPNA sama-sama pepsin, pH-nya 2, terus dia nggak di-boil, temperaturnya normal ya, time-nya ini 37 normal. Oh, ternyata dia optical density-nya jadi 0,40. Kan tadi udah dikasih kata kunci ya, BAPNA, dia harusnya warnanya transparan. Kalau dia ditambah dengan pepsin, dia warnanya jadi kuning. Kuning dia memiliki greater density. Jadi ini 0,4 dia berubah. Nah, terus ini kalau pepsin sama air ya dia nggak akan ada perubahan. Terus BAPNA sama air ya dia juga nggak akan ada perubahan. Lah kalau ini pepsin BAPNA tapi pH-nya kok 7. pH-nya 7 berarti pH-nya normal dong. Oke, dia berubah, tapi dia tidak, maksudnya normal di mulut ya netral gitu maksudnya. Berarti dia tidak berubah secara signifikan dong. Lebih ideal yang 0,4 gitu.
Mhm. Terus ini, pepsin sama Babna, pH-nya 9. pH-nya 9 dia ini, nggak bisa ternyata kalau dia masih netral masih bisa terjadi tapi nggak maksimal, tapi kalau udah basah dia udah nggak bisa terjadi apa-apa gitu. Terus ini ada pertanyaan nih, oh, an optical density greater than zero indicates that Babna digestion has occurred and pepsin is active gitu intinya kalau dia warnanya kuning gitu. Lanjut ke eksperimen yang keempat tentang lemak dan enzim lipase. Nah, ini untuk tujuannya kalian bisa baca sendiri. Lanjut ya ke sini. Ternyata fat itu nggak cuma fat ya, ada oil juga. Dia masuk ke trigliserida. Nah, fat dan oil itu dia termasuk molekul ya namanya lipid gitu, tapi beda jenis ya, beda kelas gitulah. Mhm. Nah, ternyata kalau di pencernaan kita, karena dia itu kan itu ya, lemak ya, lemak tuh berarti dia nggak polar. Kalau nggak polar, dia cenderung sifatnya tuh clumping. Clumping itu apa ya? Clumping tuh dia lemak sama lemak bersatu gitu. Kan itu dindingnya tuh dia lipid bilayer kan ya, kalau lemak tuh ya emang dia lemak sih. Jadi kayak dia nggak bisa menyatu dengan air. Makanya dia akan menyatu lemak sesama lemak gitu. Nah, dia jadinya clump. Clump itu berarti nanti moleknya lebih besar gitu ya. Nah, apa yang terjadi? Enzim lipase nih kesusahan gitu. Waduh, terlalu gede banget nih substrat aku. Nah, ternyata Allah tuh udah nyiptain sebaik-baik sistem ya, makanya ada yang namanya empedu. Empedu tuh dia fungsinya untuk mengeluarkan apa? Mengeluarkan ini, bile salt. Bile salt ini dia itu fungsinya adalah emulsifier. Emulsifier itu adalah dia tidak memecah ikatannya, tapi dia itu membuat supaya fraksi lemaknya itu dia yang tadinya besar-besar jadi kecil-kecil. Nah, lemak yang sudah terfraksi menjadi kecil-kecil itu belum tentu langsung bisa diabsorb. Makanya diperlukan yang namanya enzim lipase supaya dia terpisah kan tadi antara fat sendiri, oil sendiri gitu. Gitu. Jadi peran bile salt itu hanya sebagai emulsifier supaya lebih mudah dikenali oleh lipase. Lebih tepatnya lebih cepat tercerna sih. Gitu. Karena kalau clumping dia kegedean, nggak bisa. Ini yang pertama ya, dia di-emulsify dulu oleh bile salt. Nah, terus ternyata dia masih dalam bentuk namanya trigliserida, bukan turunannya, gitu. Dia akan menjadi monogliserid dan dua fatty acid ketika apa? Ketika ada enzim lipase yang dihasilkan oleh siapa aja yang menghasilkan lipase? Ada pankreas, ada lingual, ada gaster gitu kan, gastric lipase. Pasti kan pH-nya itu hasilnya itu nanti kita parameternya itu dengan pH meter gitu. Kenapa? Karena lemak itu dia sifatnya asam. Karena dia strukturnya aja fatty acid ya, acid, berarti pH-nya kurang gitu. Makanya nanti dia untuk indikatornya nggak pakai C, nggak pakai spektrofotometer, tapi cukup pakai pH aja gitu. Nah, ini merupakan gambaran ya, gambaran hasil gitu. Yang pertama, lipase sama vegetable oil. Vegetable oil itu yang minyak sayur ya, biasa. Ini pH-nya 7. Terus habis itu dikasih bile salt. Bile salt berarti diemulsifikasikan kan, temperaturnya 37, oh pH-nya 6,21. Gitu. Karena mungkin ya, harusnya dia itu kan kalau vegetable oil sama lipase dia akan jadi asam aja, tapi ternyata ada penetral di sini ada 7. pH-nya ada 7, makanya dia turunnya dikit gitu, asemnya dikit. Nah, terus lipase sama vegetable oil, terus dikasih deionized water, pH-nya 7. Nah, ternyata dia nggak diemulsifikasi, ya sama aja tetap pH-nya 7, gitu, pH buffernya.
nggak terjadi apa-apa di sini. Terus yang tabung 3 lipase, deionized water, bile salt. Lah ini yang mau dicerna mana? Lipidnya aja nggak ada ya? Oke lah, jawabannya 7. Terus yang keempat, ada air, vegetable oil, bile salt, pH-nya 7. Lah ini lipasenya mana? Gitu. Orang air sama vegetable oil-nya aja nggak bisa nyatu. Bile salt tadi fungsinya bukan untuk membreakdown, dia hanya sebagai emulsifier, makanya dia tetap pH-nya 7, nggak ada asam amino yang terbentuk gitu, nggak ada amino acid yang terbentuk gitu. Nah kalau ini, pH-nya 2, ini lipase, vegetable oil, bile salt, oke dia turunnya banyak ya, 2. Kenapa? Karena di sini udah dikasih sesuatu, dikasih pH-nya yang udah otomatis 2 gitu. Ya gitu. Jadi makanya 2. Terus lipase sama vegetable oil by salt, terus ininya buffernya 9. Yo dia malah pH-nya malah naik. Berarti kan pH-nya tetap ya, tetap berarti tidak terjadi yang namanya breakdown molecule of lipid gitu. Jadi yang paling bagus itu berarti yang ini yang pertama malahan ya. pH-nya 7 karena lipase tuh dia pencernaan lemak tuh di mana sih? Di usus. Di usus berarti pH normalnya tuh adalah 7 ya. Berarti ini yang benar. Turun signifikannya sedikit gitu. Ya bayangin aja kalau misalkan asem banget nih kayak misalkan nomor 5, pH-nya 2 ditaruh di usus lah, ususnya lobang gitu. Karena nggak ada mukosanya yang adekuat untuk melindungi gitu. Nah, makanya di sini ada pertanyaannya, kenapa sih kok susah banget mendeteksi lipase apakah dia aktif atau tidak di tube nomor 5? Kenapa? Karena dia udah dibantu sama pH-nya 2. Walaupun dia selnya asem, kalau misalkan dia itu ininya 2, asemnya naik ya ketutup sama asem yang ini gitu. Kalau misalkan kalian pernah main-main sama HCl ya, itu satu kali kena tangan langsung bolong gitu. Karena dia benar-benar panas menguap dan uapnya juga korosif. Gitu. Nah, udah selesai nih teman-teman. Makasih ya udah nyempetin nonton asistensi modul 2.3 kali ini, khususnya di hidrolisis enzim bab digestive system. Nah, sebagai tanda presensi nanti teman-teman wajib ya komen di bawah, terus ditulis nama dan NIM aja. Kalau misalkan ada pertanyaan, pertanyaannya bisa ditulis di bawahnya gitu. Gitu ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.